Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan bermajelis ilmu, kenikmatan ketika Allah membersamai kita masih di pagi hari ini dengan orang-orang soleh, yang semoga majelis ilmu ini dan kebersamaan kita bersama teman-teman soleh akan membuat kita nantinya diberikan keberkahan hidup, diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat keistiqomahan yang memang merupakan sesuatu hal yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang sedang berada di atas jalan kebenaran ini. Kami sempat sampaikan bahwa kehidupan ini bukan kehidupan di saat awal, tapi yang lebih penting dari itu adalah kehidupan di saat akhir nanti. Bagaimana keadaan kita di saat menjelang kita kembali kepada Allah? Apakah kita kembali kepadanya dalam membawa iman dan takwa, atau membawa kekufuran, atau membawa dosa, kemaksiatan? Makanya pastikan diri kita ini selalu dalam keistiqomahan, yang semoga istiqomah ini nantinya akan membawa kebahagiaan, akan membawa keberuntungan kepada kita nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 119, ayat yang sangat sering kita angkat dalam kajian yang bertemakan istiqomah, di mana Allah sampaikan kepada kita orang-orang yang beriman ya, untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang sama juga, setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa, Allah juga perintahkan untuk merawat ketakwaan itu, untuk menjaga ketakwaan itu, untuk beristiqomah di atas jalan takwa itu dengan cara membersamai diri dengan orang-orang soleh, membersamai diri dengan orang-orang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. As-shadiqin di sini adalah ma'as-shadiqin, adalah bersama orang-orang benar, orang-orang jujur. Jujur apa maknanya? Jujur perkataannya, berjujur tauhidnya. Ada karena memang orang katanya bertauhid kepada Allah, namun dia tidak jujur dalam bertauhid. Di antaranya adalah ya dia katanya bertauhid, mengesahkan Allah, namun kalau kita lihat dari perbuatannya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dia masih juga menyembah yang lain. Dia juga masih memohon pertolongan kepada para jin. Ya, dia masih mendatangi para dukun. Dia masih mendatangi tukang sihir untuk menyantet saudaranya misalnya. Ya, berarti dia tidak jujur. Tidak jujur dalam akidahnya. Nanti ada yang tidak jujur dalam bersyariah. Katanya dia umat Muhammad, namun dia menolak ajaran Muhammad. Dia menolak penerapan syariah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Berarti dia adalah orang yang tidak jujur, tidak benar dalam syariah. Dia pembohong, dia pendusta. Maka dalam Al-Quran itu kalau kita lihat kalimat pendusta, mereka adalah humul kadzibun, orang-orang yang berdusta. Masih berdusta apa? Mereka bohong terhadap tauhid yang telah mereka ikrarkan. Tidak mengesahkan Allah secara totalitas, secara benar. Mereka tidak mengikuti Allah dan Rasulnya secara benar. Itu bohong, dusta namanya.
Makanya Allah perintahkan kita ini supaya istiqomah ini tetap bertahan sampai akhir. Bersamakanlah diri kita dengan orang-orang yang telah jujur tauhidnya, jujur akhlaknya, jujur syariahnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Muhammad, dalam potongan ayat tersebut Allah menyampaikan, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Padahal, kata Allah, padahal ataupun jikalau seandainya mereka itu benar-benar jujur dalam keimanan mereka. Nah, ini kata Allah, jikalau mereka itu benar-benar jujur dalam keimanan mereka. Bagaimana jujur dalam keimanan? Betul-betul beriman, memurnikan iman tanpa dia campur dengan kesyirikan. Ini namanya jujur dalam keimanan. Apa yang akan dikatakan oleh Allah berikutnya? Niscaya yang demikian itu, maksudnya apa? Niscaya mereka yang betul-betul jujur dalam keimanan mereka itu akan membawa kebaikan bagi mereka. Lakana khairan lahum. Sungguh bagi mereka itu adalah kebaikan. Sebaliknya, kalau ada yang tidak jujur dalam keimanan, seperti yang telah kami sampaikan tadi, dia beriman kepada Allah namun juga beriman kepada yang lain, beriman kepada selain Allah, dan meyakini ada penyembuh. Misalnya ini, ada yang dapat menyembuhkan selain Allah, ada yang dapat menurunkan dan memberhentikan hujan selain Allah, ada yang dapat memberi rezeki selain Allah, ada undang-undang yang lebih pantas kita terapkan daripada undang-undang Allah. Kemudian ada hal-hal yang lain juga yang semestinya itu harus kita tujukan kepada Allah semata, namun kita jadikan dualisme di sini. Allah pun iya, yang lain pun iya. Berarti ini adalah orang yang tidak jujur kepada Allah. Maka sebalik dari apa yang Allah katakan, kalau orang jujur Allah akan berikan kebaikan, namun orang yang dusta kepada imannya, terhadap imannya, maka dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan lawan dari kebaikan. Dia akan mendapatkan keburukan dunia dan di akhirat. Ya, ini. Maka penting kita bersikap jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada saudara kita, jujur kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana makna jujur pada Allah dan Rasulullah? Kita buktikan ikrar kita yang setiap hari kita ucapkan di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ikrar. Kita harus jujur dengan ucapan ini, jangan sekadar ucapan. Kita harus benar-benar jujur dalam ucapan ini. Tidak hanya sekedar pengakuan belaka di hadapan Allah, kita menuhankan Allah dan meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Allah semata yang kita sembah. Dan kita jujur. Kita harus jujur dengan ucapan kita bahwa Muhammad utusan Allah. Utusan berarti ada sesuatu yang diutuskan. Tidak hanya fisik nabinya saja yang diutuskan oleh Allah ke muka bumi, tapi nabi diutuskan dengan membawa risalah. Kita harus jujur itu untuk mengikutinya. Ini baru dikatakan orang-orang yang jujur. Kalau enggak, lawan jujur berarti dusta. Dia adalah dusta. Dan begitu banyak hari ini orang mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah sebagai Tuhan saja. Tuhan yang dituhankan, Tuhan sebagai Tuhan, tapi Tuhan bukan Tuhan mengatur, tapi Tuhan yang diatur-atur. Ya, ini. Kita sekedar mengakui status kedudukan Muhammad itu sebagai nabi saja, namun kita tidak mau tahu dengan ajarannya. Ini berarti orang yang dusta terhadap nabi. Ada yang mendustai Quran. Mereka baca Quran, mereka yakini Quran sebagai kitab suci, namun mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai aturan dalam kehidupan. Ini adalah orang-orang yang dusta terhadap Quran. Mereka telah mendustakan ayat-ayat Quran. Dan orang-orang yang mendustakan ayat Quran, orang yang seperti ini, ya, Allah tidak membiarkan mereka hidup aman dan nyaman di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan mereka siksa yang sangat berat. Mereka dusta terhadap wahyu-wahyu Allah. Dengan tidak mengamalkannya, dengan merubah-rubahnya, dengan melakukan penentangan terhadapnya, menolak syariatnya,
ini namanya dusta. Kalau memang harus kita tolak, kenapa kita harus ngaku itu sebagai kitab suci? Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus ngakui dengan keimanan kita bahwa itu kitab suci? Tidak boleh demikian saja. Keimanan itu harus lisan, hati, dan praktek amal. Ya ini. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan untuk saat ini, untuk kehidupan saat ini. Karena kejujuran biasa akan mendatangkan kebaikan, dan itu terdapat dalam hadis yang insya Allah akan kita coba bahas. Nah, sebelumnya ada sebuah ungkapan, yang perlu kita pahami bersama dalam menjalani kehidupan ini yang berhubungan dengan kejujuran. Ya, jadi sekali kamu berkata ataupun mengatakan kebohongan, maka 1000 kali kejujuranmu akan diragukan. Ya, jadi sekali kamu mengatakan kebohongan, maka 1000 kali kejujuranmu akan diragukan. Bisa dipahami ungkapan ini? Kami ulangi. Sekali saja kita mengatakan kebohongan, maka 1000 kali kejujuran akan diragukan. Itu bahaya kebohongan. Itu bahaya sekali aja berbohong. Dan hari ini, hari-hari kita hidup dalam kebohongan. Kebanyakan kaum muslimin tidak menyadari ini. Apakah dia berkata bohong terhadap temannya? Apakah dia berkata dusta terhadap saudaranya? Dan dengan bermacam-macam teknis bentuk kebohongan yang tidak disadari oleh orang-orang. Ada yang dia itu bohong terhadap dirinya juga. Ada kepada diri orang lain. Ada yang bohong terhadap Allah dan Rasulullah tadi. Banyak bentuk-bentuk kebohongan. Maksudnya apa? Ada orang yang tidak jujur pada dirinya, ada yang tidak jujur pada orang lain. Dengan menyampaikan kebohongan-kebohongan, berita-berita hoax, menyampaikan ghibah, fitnah, adu domba. Orang yang seperti ini siap-siap dia akan mendapatkan kesengsaraan hidup dunia dan akhirat. Si pembohong akan berakhir dengan keburukan. Kehidupannya itu akan berakhir dengan kesengsaraan. Ada yang berbohong kepada Allah juga tadi. Dalam surah Al-Fatihah dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami tunduk, patuh, taat, menjalankan syariah, menjalankan ibadah, hanya kepadamu saja. Namun ada juga yang menyembah yang lain, berarti dia bohong, dusta. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Namun masih juga dia memohon pertolongan kepada syaitan, kepada jin-jin, kepada syaitan-syaitan. Berarti dia bohong. Dia katakan di dalam solatnya hanya kepada Engkau saja mohon pertolongan, namun masih juga memohon pertolongan kepada yang lain. Ini bohong, dusta. Dan ada juga yang membohongi umat dengan menyampaikan berita-berita hoax, berita-berita palsu, hadis-hadis palsu, ayat-ayat yang diselewengkan untuk membohongi umat. Ini juga bahagian daripada ketidakjujuran. Dan banyak hari ini bahkan muncul para duat, para dai-dai yang dia itulah pembohong, yang dia adalah pendusta. Dia yakinkan umat manusia, dia yakinkan orang-orang, dia yakinkan mad'unya, audien dengan apa yang dia katakan. Namun semua isi perkataannya itu mengandung kebohongan. Banyak. Dia sampaikan cerita-cerita bohong. Dia sampaikan cerita-cerita Israiliyat yang padahal itu tidak bersumber pada Quran dan hadis. Dia sampaikan hadis-hadis, namun hadis itu palsu. Dia sampaikan pemberitaan-pemberitaan ghaib yang padahal hanya Allah saja yang tahu tentang keghaiban itu. Nah ini banyak muncul di tengah-tengah kaum muslimin, si pembohong, si pendusta. Na'udzubillah, hari ini konsumsi nasihat-nasihat, kita mengkonsumsi nasihat-nasihat, ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita hari ini. Kalau kita tidak berhati-hati, itu adalah ilmu, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, tausiah-tausiah yang sangat banyak kalau kita perhatikan mengandung kebohongan.
Maka dari itu kita harus berilmu sehingga kita tidak bisa dibohongi. Begitu banyak hari ini orang ikut-ikutan mendengar tausiah, hanya sekedar dengar, taklid buta tanpa mau tahu apa yang disampaikan oleh orang itu benar atau tidak benar. Betul nggak itu? Dia berkata jujur atau malah berkata bohong? Kita sudah pada bingung sekarang. Karena apa? Dan ini juga bahagian daripada fenomena akhir zaman. Fenomena kiamat mau sudah dekat, sudah sangat dekatnya kepada kiamat besar. Munculnya tukang-tukang dusta, munculnya pembohong di mana-mana. Unasun dajjalun kalau bahasa Rasulullah. Sayati 'alan nasi zamanun unasun dajjalun. Akan bermunculan di tengah-tengah zaman nantinya, di tengah-tengah kehidupan manusia itu bertebaran manusia-manusia dajjal. Apa manusia-manusia dajjal? Makna dajjal adalah para ulama lebih mengerucut ke pembahasan dusta, si pendusta, si pembohong. Dajjal itu pembohong, tukang dusta. Itu makna dari dajjal. Unasun dajjalun maksudnya apa? Manusia-manusia dusta. Dan ini fenomena akan terjadi sebelum Dajjal itu keluar, Dajjal yang asli itu keluar. Jadi sebelum bosnya keluar, yaitu Dajjal yang bermata satu, matanya sebenarnya dua, tapi satu itu lebih menonjol keluar. Yang satu buta, nggak bisa dia pandang. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang fisik Dajjal, nanti dibaca sendiri. Yang intinya apa? Sebelum Dajjal itu yang si perusak, si pembohong itu keluar, fenomena yang akan terjadi apa? Sebelum Dajjal itu keluar, manusia di mana-mana lebih banyak pembohongnya, lebih banyak yang berbohong. Sehingga kita pun yang hidup di saat itu, na'udzubillah, kita pun bingung dalam menimbang, memilih dan memilah mana sih yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Dan yang paling parah apa? Lebih banyak nanti orang-orang malah terjerumus, tertipu dengan kebohongan-kebohongan manusia. Ya ini bahaya. Kembali ke ungkapan tadi, sekali saja kamu berkata bohong, maka 1000 kejujuranmu akan diragukan. Hati-hati dengan bohong kaum muslimin. Kita sampaikan hadis, yang mana hadis ini dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ia berkata, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, dan aku pernah menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyampaikan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna as-sidqa tuma'ninah. Fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Wal kadhiba ribatun. Kami ulangi. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Nah, sama-sama kita simak hadis ini. Apa kata Rasulullah? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Sesuatu yang meragukanmu, jangan kamu paksakan untuk kamu ambil berita itu. Jangan kamu paksakan dirimu untuk beramal dulu, karena itu masih meragukan. Tinggalkan. Ragu-ragu, mundur. Ini sebenarnya moto diadopsi dari hadis Rasulullah. Bukan moto-moto orang militer sebenarnya. Iya, memang hari ini sudah dijadikan moto orang-orang yang sedang berada di kemiliteran. Ya, ragu-ragu, mundur. Kan? Namun kita perlu ketahui sebenarnya ini istilah diadopsi diiktibas dari hadis Rasulullah SAW barusan. Apa kata Nabi? Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu. Maksudnya apa? Jangan paksakan dirimu untuk mengatakan sesuatu. Jangan paksakan dirimu juga untuk menerima sesuatu perkataan. Jangan paksakan dirimu untuk mengamalkan sesuatu amalan yang kamu masih belum tahu kebenarannya. Tinggalkan kalau masih ragu. Itu konsepnya.
Kalau kamu paksakan, maka akan terjadi keburukan dan keburukan. Ya ini. Kemudian apa kata Rasulullah berikutnya? Fa inna sidqa tuma'ninatun. Karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran, ya, itu merupakan ketenangan. Jadi orang jujur membawa ketenangan. Orang benar insya Allah akan membawa ketentraman jiwa. Gak mungkin orang yang sedang berada dalam kebenaran dia gundah. Gak mungkin seseorang yang jujur, orang yang konsisten berada di atas jalan takwa ini, dia ada rasa takut di dalam jiwanya. Gak mungkin. Gak perlu ada yang ditakuti bagi orang yang beriman itu, kecuali Allah. Allah semata yang dia takuti. Maka ketika dia cuma takut kepada Allah, dia yakin Allah akan membela dan menjadi pelindung baginya di saat dia berada di atas jalan kebenaran, akan hadir yang namanya tumakninah, ketenangan jiwa. Allah akan senantiasa membela orang-orang benar. Dan Allah akan membalas setiap kezaliman. Dia yakin itu. Ketika keyakinan itu datang kepada jiwanya, maka orang beriman yang di atas kebenaran tadi gak akan pernah mungkin lagi dia gundah gelisah. Gak mungkin. Tenang bawaannya. Maka wajar kata Rasulullah apa? Fa innas sidqa, maka sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan. Jadi orang jujur tenang dia. Gak gelisah, gak linglung. Sedangkan, nah ini, wal kadhiba, sedangkan kebohongan, sedangkan orang dusta, sedangkan kedustaan adalah keraguan, kegundahan. Orang ragu-ragu pasti gundah, linglung. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kesana enggak, kesini enggak. Ke kelompok itu enggak, ke kelompok itu enggak. Jadi hidup dalam kebingungan dan keraguan. Orang kalau udah bohong, pasti enggak nyaman hidupnya. Suka ngambil punya orang. Suka memberitakan berita hoax. Orang yang biasanya keseringan berbohong, pastikan dirinya itu linglung, gelisah hidupnya. Tidurnya nggak nyenyak, nggak nyaman. Makannya nggak membawa kesehatan bagi dirinya. Apapun yang dia lakukan dalam keadaan gelisah. Sesuatu yang dilakukan dalam keadaan gelisah, galau, gundah, gulana, biasanya yang dilakukan itu nggak maksimal. Itu bahaya dari kebohongan. Berefek kepada keburukan dunia dan akhirat. Dari itu, sama-sama kita pertahankan. Kita miliki ya sifat kejujuran ini. Karena apa? Jujur akan membawa ketenangan jiwa, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak pelajaran dari apa yang kami sampaikan. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.